Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng aku Acel. Di sesi video kali ini kita akan ngomongin tentang FD Thoughts, cuman kali ini aku sendiri. Ngomonginnya adalah tentang current issue yang memang lagi rame banget sekarang, yaitu tentang Black Lives Matter gitu. Tapi apa sih hubungannya Black Lives Matter dengan Female Daily, apalagi dengan kita yang di Indonesia? Nah, kalau penasaran, please keep on watching. Mungkin akan ada yang mikir kalau apa sih hubungannya Black Lives Matter sama kita yang di Indonesia, kan nggak relate gitu karena kita nggak kayak gitu, padahal ternyata nggak. Kita ada sedikit rasis tapi kita sama orang Papua, cuma gue nggak akan bahas di situ. Basically kalau yang belum tahu, Black Lives Matter ini tuh udah berjalan lama banget, udah bertahun-tahun, cuman nggak sampai nggak sampai segede ini gerakannya karena memang belum, kita tuh nggak pernah dapat video yang real life-nya saat kejadian dimana ini tuh karena polisi nangkep orang hitam yang ternyata dia nggak salah, belum tahu dia salah atau kenapa, tapi ditangkap sampai orang ini itu sampai meninggal saat ditangkapnya, dan itu dilihat sama semua orang dan itu ada rekamannya. Akhirnya rekaman ini viral dan bikin orang marah gitu. Marahnya kenapa? Karena saat di video itu tuh orangnya udah bilang gue tuh nggak bisa nafas, jadi tolong gitu. Padahal orangnya pun enggak orang tuh bisa ditangkap sampai ditiban kayak gitu tuh biasanya kalau dia melawan. Padahal si orang yang si George Floyd-nya ini tuh nggak melawan sama sekali gitu. Dia ditangkap aja. Cuman entah kenapa si polisinya tuh sampai menekan dia sampai akhirnya dia meninggal. Nah, isu ini tuh hanya terjadi, penangkapan yang kayak yang nggak manusiawi ini tuh mostly terjadi sama orang kulit hitam di Amerika gitu. Jadi memang ada beda perlakuan antara orang kulit putih, orang Amerika, dan orang kulit hitam. Makanya gara-gara video itu tuh sekarang efeknya orang tuh marahnya tuh bukan cuma orang Amerikanya aja gitu. Jadi semua orang di semua negara pun merasa marah karena kejadian si George Floyd ini. Akhirnya mulailah si gerakan Black Lives Matter ini mulai booming, udah mau berjalan kayaknya sebulanan lebih, dimanapun tuh orang masih tetap menyuarakan tentang Black Lives Matter ini. Terus udah gitu ya, dari gerakan ini tuh apa sih yang diharapkan sebenarnya? Yang diharapkan ya tentunya perlakuan polisi atau orang Amerika terhadap orang hitam itu tuh lebih setara gitu. Jadi bukannya orang hitam tuh lebih di bawah sama kulit orang putih, jadi mereka tuh setara gitu, mendapatkan perilaku yang sama gitu. Setelah berjalannya si Black Lives Matter ini kan nyambung tuh semuanya. Jadi yang menyuarakan tentang hal-hal ini tuh dari semua industri gitu. Dari yang kalau misalnya kita dari industri entertainmentnya, beauty, YouTuber, semua tuh ikutan ngomongin tentang hal ini. Nah, ketika industri beauty ngomongin, brand-brand pun ikut ngepost juga nih tentang si Black Lives Matter ini. Kalau mereka bilang ya kita membela dan kita mendukung gerakan Black Lives Matter ini untuk sukses gitu. Nah, ketika ini dilakukan, ternyata orang tuh malah menuntut gini, pengen tahu sebenarnya brand-brand beauty ini tuh, lo mendukung Black Lives Matter tapi perusahaan lo sendiri tuh sistemnya seperti apa ya? Apakah lo juga memberlakukan kesetaraan ini antara orang hitam dan orang putih? Karena again, orang putih dan orang hitam itu punya kesempatan yang sangat jomplang walaupun mereka punya skill yang sama gitu. Jadi walaupun si kulit putih dan si kulit hitam ini levelnya sama, tapi ketika apply kerjaan tuh bisa jadi yang dipilih adalah chance-nya lebih besar si kulit putih dibandingkan si kulit hitam gitu. Nah, makanya dari situ gerakan si Black Lives Matter ini keluarlah challenge terbaru, yaitu pull out or shut up. Kalau gue nggak salah ya itu namanya. Nah, ini tuh challenge yang menantang untuk brand lebih terbuka ngasih list lengkap tentang karyawan-karyawan yang mereka pekerjakan. Orang apa aja sih yang lo hire, seberapa banyak, itu tuh benar-benar semuanya ya, dari yang di kantornya, dari CEO, CCO atau apanya gitu. Jadi dari level yang paling atas sampai level yang paling bawah tuh orang pengen tahu berapa banyak orang people of color yang lo hire, berapa banyak American white people yang ada dalam perusahaan itu. Terus dalam setiap level tuh ada berapa banyak orang hitam yang berkontribusi dalam level-level itu gitu. Nah, dari situ mulailah akhirnya kelihatan ternyata di brand beauty yang bilangnya inklusif, yang memang mendukung orang hitam atau yang mengeluarkan foundation warnanya banyak pun ternyata mereka masih tidak terlalu banyak meng-hire orang-orang kulit hitam gitu. Jadi masih didominasi oleh orang kulit putih.
Nah, dari situ mulailah ada tekanan-tekanan dari sisi-sisi lainnya. Dan terakhir tuh yang sedang ramai itu adalah tentang penggunaan tagline fairness, whiteness, sama lightening gitu. Ini tuh lebih efeknya di orang Asia gitu. Mungkin di Indonesia udah nggak segitunya, tapi gue yakin kalian dulu yang mungkin yang anak-anak 90-an kayak gue pasti pernah banget lihat iklan skincare atau iklan apapun yang mereka ngasih lihat transisi gitu loh. Jadi yang dari kulitnya gelap sampai putih itu tuh bukannya brightening ya, itu beneran beda warna kulit gitu. Nah itu tuh nantinya iklan-iklan seperti itu juga udah tidak akan dikeluarkan lagi gitu, karena ini tuh gue kemarin baca dari banyakan ya yang iklan-iklan yang seperti ini tuh adanya dari India, dari Thailand, sama dari Philippines kalau gue nggak salah. Dimana kalau iklan-iklan di sana tuh lebih parah gitu loh, jadi beneran kayak sampai ada satu iklan yang bilang kalau lo hitam tuh lo nggak bisa mendapatkan kesempatan atau mendapatkan spotlight, atau lo nggak bisa sukses kalau kulit lo gelap gitu. Kalau kulitnya gelap tuh lo tuh you are nothing gitu. Nah hal-hal itulah yang akhirnya bikin orang-orang lebih berani untuk ngomong dan untuk minta brand untuk stop mengeluarkan iklan-iklan yang seperti itu. Nah jadi menjawab, mungkin masih bertanya-tanya apa hubungannya antara Black Lives Matter dan beauty industry, yaitu efeknya adalah karena Black Lives Matter ini industri beauty tuh makin ditekan untuk lebih terbuka lagi untuk meninggalkan standar beauty yang zaman bahla banget gitu loh. Hopefully sih kedepannya industri beauty tanpa harus ada tekanan dari isu sosial yang sangat besar seperti Black Lives Matter, industri beauty akan lebih lebih berkembang lagi sih, bener-bener berubah dari yang zaman dahulu ke zaman sekarang gitu. Terus semoga kalau yang kita di lokal, semoga sih brand-brand lokal juga semakin banyak ya yang mengeluarkan warna-warna complexion yang bisa mengcater teman-teman kita yang kulitnya lebih gelap lagi gitu. Jadi bukan cuma ngeluarin warna foundation 3 atau 4 warna, tapi hopefully bisa menyusul menyusul brand-brand yang di luar negeri yang bisa mengeluarkan warna lebih banyak. Jadi semua orang bisa menikmati warna-warna foundation atau brand-brand beauty punya Indonesia. Oke, jadi itu ya aja FD Thoughts gue kali ini. Terus kalau misalnya kalian punya pendapat mengenai Black Lives Matter dan industri beauty, hubungannya apa lagi selain ini, boleh banget komentar di bawah. Nanti kita ngobrol di bawah. Terus ya udah, itu dulu dari aku. Thank you guys so much for watching. See you guys next time. Bye.